Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sempat hadir pada pertemuan kali ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan izin dan kuasanya lah kita bisa berkumpul di tempat ini. Yaitu selanjutnya pembahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu jurus yang ketujuh, yaitu menata situasi dari 7 jurus, yaitu yang pertama adalah kenali potensi, yang kedua mengelola emosi, yang ketiga adalah tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, keenam kolaborasi, dan yang terakhir ini yang akan kita bahas ya pada pertemuan kali ini yaitu menata situasi ya. Sebelum kita ke materi Bapak Ibu, kita ke ice breaking dulu ya. Silakan Bapak Ibu guru berdiri. Yaitu menata situasi ya. Sebelum kita ke materi juga, ini ada permainan ya, bermain peran. Yang pertama, peserta dibagi dalam beberapa kelompok. Yang berikutnya memilih cerita yang akan diperankan menghadapi siswa yang melanggar aturan, menghadapi rekan kerja yang tidak disiplin, dan menangani konflik antar teman. Yang ketiga, berperan sesuai peran yang sudah disepakati di dalam kelompok tersebut. Dan yang terakhir, setiap kelompok maju ke depan untuk bermain peran ya. Oke Bapak Ibu, bisa dibagi kelompok ini kira-kira bisa untuk 3 kelompok ya. Oke. Nanti berbagi saja setiap kelompok ini 4 orang atau 3 orang saja. Kemudian silakan memilih siapa yang nanti kebagian memerankan sebagai peran yang sesuai dengan
cerita yang akan Bapak Ibu pilih. Silahkan Bapak Ibu. Tergantung perannya kira-kira seperti apa Bapak Ibu. Tidak harus ada pengawas. Kalau tadi itu peranannya seperti itu, tapi kalau ini bisa mengatasi situasi di dalam sekolah ini. Jadi terserah memilih menghadapi rekan kerja yang tidak disiplin atau menangani konflik antar teman. Sudah. Siap. Kamus, kalau punya kamus sudah? Sudah siap. Mana nih? Mana kamus Pak Tony? Ini meja. Karena dengan sabar dia baru mengenai pikir dia berbeda saja. Baru bilang pura-pura tidak langsung gitu. Iya, ada yang sudah siap kelompoknya ini? Ya, siap. Kamus ya. Yang kelompoknya Ibu Yulia sudah siap. Oke, jadi sedikit lagi Belin Raya masih diberikan kesempatan. Dari kelompoknya Pak Mus dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan bermain peran dengan jurus menata situasi. Ini sudah jam berapa ini ya? Ini siswanya ini baru datang. Coba lihat itu jam berapa itu tiket? Aduh, itu pembelajaran sudah dimulai dari 7.15. Coba ini anak kelas berapa nih? Kelas berapa? Maaf Ibu, saya jurusan kayu. Nama saya Oscar. Kebetulan saya Ibu dan
Terlambat, saya lagi ada kendala di jalan. Saya cuma naik bentor, rumah saya dengan jarak sekolah dengan rumah saya itu sangat jauh Ibu. Terus saya juga itu lagi bantu orang tua untuk jualan pagi, untuk jualan makanan. Sampai itu saya datang terlambat Ibu. Jadi kamu jurusan kayu kelas Ya, 10. ya. Sudah tahu ya aturan di sini kalau setiap hari itu masuknya pukul 7.15, KBM-nya sudah dimulai di kelas. Tapi kamu kayaknya sudah berapa kali kamu terlambat ya? Dalam minggu ini saya sudah 4 kali Ibu, dengan kesalahan dengan masalah yang sama seperti itu Ibu, karena jarak rumah sama sekolah itu jauh Ibu. Coba siapa guru BK kamu di sekolah atau perwalian kamu siapa? Coba di Guru BK saya itu Ibu Nurlan Ibu. Kalau wali kelas saya itu Pak Abdul Qadir Japa. coba diundang dulu guru BK-nya dulu ke piket. Oh iya Ibu, saya telepon dulu. Halo, Assalamualaikum. Ibu, ini saya sekarang ada di piket. Kebetulan saya hari ini datang terlambat. Sekarang sudah diproses di piket Ibu. Kau ini selalu menjaga-jaga terlambat. Sudah ulang-ulang kali saya bilang datang sebelum jam 7.15 ke ruang BK sekarang. Baik Ibu. Ibu, saya sudah telepon guru BK saya. Katanya saya sudah disuruh masuk ke ruang BK. Ini juga wali kelasnya juga sudah hadir. Sudah sangat kita. Ayo. Oke Oscar, Ibu antar kau ke ruang BK dulu. Sudah kali terlambat lagi, tunggu di situ kau Oscar. Oh, baik Ibu. Oke. Ayo sama-sama dengan Ibu. Jadi Oscar masuk ke silakan duduk. Ibu perwali juga kan duduk Ibu. Iya. Oscar, ini Oscar dapat info dari piket. Oscar itu terlambat. Iya Ibu, saya datang terlambat. Kenapa datang terlambat Oscar? Itu Ibu, masalah saya, jarak rumah saya itu sangat jauh dengan sekolah ini. Kebetulan saya juga tidak punya kendaraan, saya cuma naik bentor. Kebetulan bentor juga susah didapat dari rumah saya menuju ke sekolah. Biasa bangun pagi jam berapa? 6:30 Ibu. 6:30. Terus kenapa bisa terlambat? Gara-gara tidak dapat bentor. Tidak dapat bentor, terus saya juga masih membantu orang tua saya untuk jualan Ibu. Sudah berapa kali saya dengar kamu Oscar ini sering-sering terlambat. Iya Ibu. Bu perwalian juga sudah laporkan ke saya, sudah 4 kali ya. Iya, insya Allah Ibu dalam berikutnya saya tidak terlambat lagi. Nanti saya usahakan untuk bangun cepat dan usahakan juga insya Allah cepat dapat bentor. Bangun pagi supaya tidak mau terlambat. Iya, saya bangun pagi insya Allah di jam 6. Nanti saya bisa usahakan dan optimalkan bisa Bangun. 6:30 sudah di sekolah Ibu. Iya. Pokoknya ini terakhir masuk ruang BK dan juga Oscar semoga tidak terlambat lagi karena Oscar ini juga kan
masih kelas 10. Jadi ya mungkin kebiasaan-kebiasaan yang sering terlambat dari SMP dibawa ke SMK. Jadi biasakan bangun pagi, atur waktu, kalau mau tidur juga, kalau tidur malam jangan sering-sering begadang. Iya Ibu, iya. Terima kasih Bu. Iya, Terus saya sudah bisa masuk ya? iya bisa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Silakan. Oke, itulah hasil bermain peran dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompoknya Pak Muslimin. Selanjutnya dari kelompok ini. Oh, silakan Pak Oscar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Oscar. Waalaikumsalam Bu. Pak Oscar, Ya, untuk saya itu saya sedang menghadapi siswa yang bermasalah, yang kebetulan saya guru mapel bahasa Inggris. Bu. Selama beberapa kali pertemuan ini, siswa ini kelas 10 PKR yang namanya Danang. Kemudian setelah untuk pertemuan sudah berapa kali itu sudah sejak sebulan siswa ini tidak masuk ke dalam kelas. Ditanya sama teman-temannya tidak ada kabar. Jadi saya sebagai guru mapel, saya mungkin agak kesulitan untuk menghadapi siswa tersebut. Jadi saya berusaha untuk bisa membimbing anak ini, dan saya lewat wali kelas saya ingin menangani siswa ini supaya bisa aktif kembali untuk mengikuti pembelajaran dalam kelas. Apakah Bapak sebagai wali kelas bisa untuk menghubungi orang tuanya? Nah, baik Ibu, terima kasih atas yang sudah disampaikan terkait dengan informasi yang seorang siswa yang tidak masuk lagi dalam mata pelajaran Ibu bahasa Inggris. Nah, mungkin seorang siswa itu untuk ini hari berusaha belum bisa kita hadirkan karena sudah pulang sekolah. Maka dari itu mungkin saya akan sampaikan informasi yang akan saya sampaikan kepada guru BK. Nantinya insya Allah siswa ini akan diproses agar bagaimana informasi yang akan guru BK gali lagi kepada siswa dengan alasan mengapa siswa itu tidak masuk di mata pelajaran ini. Ya, baik Pak. Nanti insya Allah untuk penanganan siswa ini segera kita selesaikan. Sebentar nanti siswa akan melakukan ujian supaya untuk penanganan siswa ini tidak akan berlangsung dan siswa bisa mengikuti pembelajaran. Ya Ibu, dan saya pastikan akan saya tangani sebagaimana wali kelas bertanggung jawab kepada siswanya. Nah, maka dari itu mungkin saya akan berbicara dengan guru BK dulu. Baik Pak, terima kasih banyak. Baik, Assalamualaikum Ibu Yuli. Ya Pak Oscar, Nah, saya bantu. maksud saya untuk bertemu kepada Ibu Yuli, yaitu saya dapat informasi dari guru mata pelajaran. Ada siswa yang bernama Dana itu sudah tidak masuk lagi dalam kelas di dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, maka dari itu guru mata pelajaran melapor kepada saya mengeluh bahwa siswa ini harus masuk lagi karena sebentar lagi siswa akan masuk di ujian semester.
Maka dari itu saya sebagai guru wali kelas menyampaikan informasi ini agar kiranya guru BK bisa undang siswa untuk memberikan layanan konseling. Maka dari itu saya tanyakan kepada guru BK. Iya Pak, yang Bapak Oscar informasikan ke saya. Baiklah, mungkin besok karena siswa ini tadi sudah anak-anak, mungkin saya akan undang anak siswa tersebut mungkin besok Pak. Permisi Pak Oscar. Ya, Ibu. Pak Oscar, saya menindaklanjuti tentang informasi yang Pak Oscar berikan ke saya kemarin mengenai si Danang yang sudah jarang masuk di pembelajaran bahasa Inggris. Yang sudah mungkin saya dengar kemarin itu Pak Oscar bilang siswanya sudah tidak salah 1 bulan tidak sekolah, tidak masuk di pelajaran bahasa Inggris. Oh iya Pak. Saya barusan sudah konseling individual ke anak bersangkutan si Danang. Ternyata Pak sangat diprihatinkan. Anak tersebut itu setelah saya konseling, anaknya sempat meneteskan air mata karena orang tuanya juga kondisi ekonominya sangat lemah. Terus sebab ibunya sudah lumpuh, bapaknya nelayan yang itu mungkin hanya numpang di pamo atau perahu orang yang hanya disewa, yang bisa dapat upah yang mungkin sesuai adanya ikan. Kalau tidak dapat ikan mungkin tidak ada uang. Kalau dapat ikan yang mungkin hanya 1 hari itu biasanya dijual di jalan, biasanya hanya dapat 70.000 atau 50.000. Dan anaknya itu ada 5. Si Danang ini anak yang ketiga, masih ada adik-adiknya yang masih bersekolah. Terus si Danang itu kalau ke sekolah biasanya dia numpang sama temannya. Terus kalau temannya tidak sekolah, dia mungkin tidak sekolah Pak. Terus dia juga harus membantu biasanya melaut dengan bapaknya karena kondisi ekonomi. Dia juga harus mengurus adik-adiknya yang 2 orang dan kakak 2 orangnya sudah menikah. Jadi dia yang membantu bapaknya mengurus ibu, mengurus adiknya 2 orang, begitu Pak. Dan jadi kalau saya tanya ke anaknya, anak ini ingin sekolah, cuman mungkin karena pengaruh ekonomi Pak, begitu. Mungkin Bapak bisa informasikan ke guru bahasa Inggris, nanti mungkin saya juga bisa bicara dengan guru bahasa Inggrisnya Pak. Baik, terima kasih Ibu. Informasi yang sangat luar biasa terkait dengan siswa yang sudah masuk, sudah digali sampai begitu. Nah, maka dari itu mungkin Ibu bisa sampaikan langsung kepada guru mata pelajaran agar kiranya informasi ini tidak tersaring langsung kepada pusatnya begitu. Maka dari itu kepada guru mata pelajaran Ya baik Pak, saya akan sampaikan ke baik Pak Oscar, akan saya sampaikan ke Ibu guru mata pelajaran bahasa Inggris. Oke Pak Oscar, saya sudah ketemu dengan guru bahasa Inggrisnya. Mungkin anaknya besok akan datang belajar seperti biasanya dan dikondisikan. Dia sudah sudah mau mengejar tugas-tugasnya yang ketinggalan. Mungkin untuk Pak Oscar. Baik, terima kasih kepada guru BK. Nah, tindak lanjut yang sudah diberikan kepada siswa itu, insya Allah minggu ke depannya akan efisiensi bagi siswa bisa masuk di kelas mata pelajaran bahasa Inggris. Dengan itu saya akhiri. Allah maafkan wa mubarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya Ibu Bibit sudah? Oke, silakan.
Ya, terima kasih. Dari kelompok kami akan menerangkan yaitu menghadapi siswa yang melanggar aturan. Di sini ada guru BK-nya yaitu Ibu Pipin, serta saya sendiri yaitu berperan sebagai wali kelas. Kemudian ada orang tua siswa dari Pika, Vita, kemudian ada siswa berperan sebagai siswa yaitu Ekin. Oke, langsung saja. Di sini saya sebagai wali kelas dan siswa. Ekin, kamu cuma di luar. Barusan ibu dari kelas. Tadi ibu kebetulan dari kelas mengabsen siswa. Katanya kamu di luar. Padahal di kelas ada guru bahasa Indonesia. Kenapa kamu di luar? Ayo, Ekin. Cek. Ya Ibu, minta maaf Ibu. Tadi saya sudah izin Ibu sama Ibu guru untuk. Tapi kebetulan ibu dari kelas bukan cuma satu kali ini kan bolos. Sudah beberapa kali dari mata pelajaran lain juga sudah menginfokan ke ibu kalau yang mana kau bolos, bahkan kau cuma sering-sering di kantin, tidak jaga masuk kelas, jarang sekali mengerjakan tugas. Di sini saya sebagai wali kelas, saya akan meminta orang tua sekarang untuk hadir di sekolah. Sekarang ibu tunggu di ruang PK, boleh? Oke ya? Assalamualaikum. Dengan mamanya Ekin? Maaf Bu, ini kebetulan saya wali kelasnya Ekin. Jadi Bu, saya minta waktu sedikit untuk Ibu. Insya Allah sekarang Ibu saya undang dulu di sekolah dan saya tunggu di ruang BK. Boleh Bu? Ya Ibu, boleh. Oke, saya tunggu sekarang ya Bu. Oke, makasih sebelumnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih namanya Ekin sudah berkesempatan ya hadir menemui kita melalui Ibu Linda tadi. Jadi namanya Ekin itu berdasarkan laporan dari wali kelas Ibu Lindra dan beberapa guru pengajar itu mengatakan bahwa Ekin ini akhir-akhir ini sering tidak masuk kelas. Jadi Ekin ini sering sekali bolos dan juga kadang di kelas itu sering tidak fokus dalam pembelajaran. Apakah Ekin benar demikian? Ya Ibu. Kenapa Ekin sering tidak masuk kelas? Alasannya apa? Jadi Ibu, saya mau jujur, saya di kelas Ibu kurang nyaman Ibu karena saya kurang fokus. Banyak sekali saya mau pikir Ibu, jadi saya di kelas tidak nyaman. Apa yang membuat tidak fokus di kelas? Masalah keluarga Ibu. Ya maaf Ibu, akhir-akhir ini saya ada masalah sama suami saya. Mungkin itu berdampak pada konsentrasi Ekin di sekolah. Saya setiap malam Ibu selalu menyaksikan perkelahian Ibu dan Papa dengan Mama Ibu. Jadi saya besok mau di sekolah, saya tidak fokus Ibu, mau pikir itu terus. Siswa yang rajin, makanya dengar Ekin sering tidak masuk kelas itu, makanya undang Ibu. Jadi
Jadi untuk kedepannya, untuk selanjutnya, insya Allah saya akan melaksanakan konseling dengan Ekin, Bu. Akan lebih fokus lagi kepada anak saya, akan mendampingi dia untuk bisa lebih fokus lagi belajar dan itu. Oke, baik Bu, terima kasih sudah meluangkan waktu, sudah datang ke sekolah ini, sudah menghargai undangan saya. Di sini saya juga sebagai wali kelas ingin yang terbaik buat anak Ibu, ingin supaya anak Ibu kedepannya tidak lagi bolos atau cuma sering-sering ikut teman-temannya di luar. Jadi untuk masalah mungkin dengan ada problem dengan keluarga, mungkin insya Allah akan konsultasi langsung dengan guru BK-nya. Terima kasih untuk Ibu dan juga untuk guru bimbingan guru BK. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Ibu Pipin. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Ibu Pipin. Oke, terima kasih karena ketiga kelompok sudah melaksanakan perannya dengan baik ya. Selanjutnya kita ke materi ya. Oh, ini juga ada refleksinya. Terima kasih. Dari materi ini yang saya rasakan yaitu banyak, termasuk membangun situasi antara pihak sekolah, termasuk guru wali kelas, dan guru BK. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi yang bisa memberikan tanggapannya? Baik, terima kasih. Terkait dengan permainan di atas apa yang dirasakan, ternyata untuk membangun situasi dengan guru mata pelajaran, guru peralihan maupun dengan guru BK itu adanya komunikasi dengan baik. Agar kiranya bagaimana kita mengetahui siswa yang tidak menaati aturan, maka dari itu kita harus berkomunikasi agar bagaimana masalah-masalah yang dialami oleh siswa tersebut bisa terselesaikan dengan baik. Nah, guru BK juga ternyata lebih mendalami bagaimana agar kiranya permasalahan yang dirasakan oleh siswa itu bisa terselesaikan agar tidak mengganggu sekolahnya. Baik, terima kasih, mungkin itu dari saya. Dan menggembirakan. Siap. Apa yang harus diperbaiki? Tuliskan di kertas. Kalaupun ada yang diperbaiki, kita rubah kira-kira apa yang mesti dirubah yang resikonya kecil, ya. Ini kita ini dulu video satu ini ya. WHO pun punya solusi siap pakai, yaitu menyemprot DDT di seluruh tulang dengan jumlah yang banyak banget. Dengan menyemprot, daun kering adalah bahan atap rumah orang Dayak. Tanpa tawon, ulat berkembang biak, berkembang dan mulai memakan atap rumah penduduk desa. Wow. Itu baru permulaan. DDT juga mempengaruhi banyak serangga lain, di mana serangga itu dimakan oleh tokek. Waktu paruh biologis DDT adalah sekitar 8 tahun. Jadi hewan seperti tokek nggak bisa menghilangkannya dengan sangat cepat. DDT tetap di dalam tubuh tokek untuk waktu yang lama. Seiring waktu, dalam tubuh tokek mulai menumpuk DDT yang cukup tinggi tingkatnya. Walaupun mereka menoleransi DDT dengan cukup baik,
Kucing-kucing penghuni pulau itu seperti itu. Kucing-kucing itu memakan tokek dan DDT yang terkandung dalam tokek membunuh kucing. Dengan hilangnya kucing, populasi tikus di pulau itu merajalela. Kita semua tahu apa yang terjadi ketika tikus berkembang biak dan bertambah. Tak lama kemudian orang banyak kembali menghubungi WHO. Hanya saja kali ini bukan malaria yang jadi persoalan, melainkan wabah pes dan serangan pada lumbung padi mereka yang disebabkan oleh overpopulasi tikus. Namun kali ini WHO nggak punya solusi siap pakai dan harus menemukan segera solusi lainnya. Apa yang mereka lakukan? Ya, mereka memutuskan untuk mengirim kucing hidup dengan parasut ke Kalimantan. Operasi penerjunan kucing dilakukan oleh Royal Air Force dan akhirnya menstabilkan situasi. Oke Bapak Ibu, dari video tadi kira-kira mana apa yang bisa kita ambil dari tayangan video tadi? Berdasarkan tayangan video tadi itu bisa kita lihat, saya menemukan bahwa setiap solusi itu belum tentu menyelesaikan. Jadi untuk membuat solusi itu, menetapkan solusi itu, kita harus memperhatikan dampak-dampaknya atau bagaimana ke depannya, seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin ada solusi lain yang bisa Pak Oscar ada? Bisa memberikan? Belum, ya. Oke, jadi dari video tadi kita bisa melihat bahwa seperti yang Ibu Pipin katakan, belum semuanya solusi itu menyelesaikan masalah. Ya, yang berikutnya, tidak selamanya yang tidak baik itu tidak baik juga ya. Pasti ada sedikit yang baik di dalamnya. Seperti tadi yang tikus-tikus itu. Oke, kita lanjut ke materi ya. Apakah lingkungan belajar saya sudah aman, nyaman, menggembirakan? Prinsip pengurangan resiko ya, untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kegembiraan di sekolah, kita harus membuat analisis resiko. Analisis resiko adalah cara sistematis untuk mengidentifikasi ancaman, kerentanan, dan kapasitas, kemudian mengukurnya untuk menentukan tingkat resiko sebagai R yang dihadapi sekolah. Rumus menghitung resiko ya, ini ada rumusnya. A kali R sama dengan resiko, atau A kali R per K ya. A di sini sebagai ancaman eksternal tidak bisa dikendalikan, ini yang merah. Kemudian untuk R kerentanan internal bisa dikendalikan, kurangnya wawasan, kesadaran, dan keterampilan. Kemudian titik-titik lemah yang perlu perbaikan. Yang terakhir kapasitas, kesadaran, kebijakan, fasilitas. Apa itu terakhir? Sekolah aman, nyaman, menggembirakan, mewujudkan lingkungan pendidikan yang sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual, serta bebas dari kekerasan bagi semua warga sekolah. Mewujudkan lingkungan pendidikan yang mendukung tumbuh kembang murid secara utuh dan optimal serta menguatkan karakter positif. Mewujudkan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Terakhir, guru menulis janji teladan pribadi di kertas, komitmennya ditempel di ruang guru atau tempat yang bisa dilihat oleh guru sebagai bahan pengingat. Ya. Jadi setelah ini Bapak Ibu silahkan menulis ada tempelan atau semacam slogan lah ya, yang ini yang bisa dilihat oleh semua guru sebagai bahan pengingat. Contohnya seperti ini Bapak Ibu.
Saya berkomitmen menjadi guru yang hadir tepat waktu dan menyapa siswa dengan senyum setiap pagi. Ini contohnya slogan yang akan Bapak Ibu kerjakan. Oke, terima kasih. Guru tidak hanya mengajar dengan kata, tapi juga dengan cara berjalan, berbicara dan bersikap setiap hari. Semoga matahari selalu bersinar, menerangi hati dan selalu menjadi guru yang dirindukan. Sebelumnya kita kerjakan dulu ya. Ini. Iya, saya sebagai pengingat semua guru bisa membacanya. Pokoknya slogan apa saja, guru, orang tua, yang untuk bisa menata situasi. Bagi yang sudah, silakan ditempelkan di bagian sini saja, kaca sini saja. Ya, di sini di kaca. Oke, supaya semua bisa melihat dia. Di sebelah kanan lagi yang lain, Mas. Tahan Pak, tahan. Tahan, pelan. Oke guys. Kita dibuka. Ya aku mau sendiri. Dia punya pipin dari sini. Capek. Bismillah. Sudah semua? Tidak ada lagi? Oke, terima kasih. Ya, dengan berakhirnya slogan tadi ya, maka untuk materi menata situasi sudah selesai. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan jurus ke-7 yaitu menata situasi pada pertemuan kali ini. Saya bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk menata situasi itu juga perlu
apa ya? Kita orang bisa dari pengertian kita masing-masing untuk bisa menjalin untuk agar situasi itu bisa terjalin dengan baik. Ya mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Maka untuk pertemuan Jurus 7 untuk pada kesempatan ini kita akhiri. Terima kasih atas kerjasamanya, atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.